Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak B akan memberikan penjelasan sedikit tentang pisang abaka, budidaya pisang abaka atau Musa textilis NEE, yang pisangnya itu adalah dominan untuk digunakan untuk serat. Jadi untuk serat, untuk bahan dasar uang dolar, untuk tali, untuk jala, untuk teh dan sebagainya. Oke, mari simak penjelasan Pak B. Tapi jangan lupa kasih like, subscribe dan komen untuk menyemangati Pak B. Itu saja semuanya. Oke, see you next time. Ini adalah kebun di Senggowo, yaitu kebun yang ditanami pisang abaka. Jadi Pak B akan tentang pisang abaka atau panduan teknis budidaya pisang abaka atau Musa textilis NEE dengan family Musaceae. Digunakan untuk apa? Untuk bahan serat. Nah, itu karena berkualitas, panjang, kuat, lentur, tahan air garam, tahan lembab, tahan air tawar, dan mengapung dalam air. Manfaatnya dari pisang abaka adalah untuk tali kapal, jala ikan, industri kertas berharga, uang dolar, dokumen, memografi, dan kertas saring. Untuk industri rumah tangga yaitu karpet, jok, wall, tirai, dan taplak meja. Untuk industri otomotif, dashboard, door time, interior mobil, dan lainnya. Kantong teh celup, pampers, tisu, dan produk-produk tekstil. Mulai ditanam di daerah rendah sampai dataran tinggi, yaitu 10 meter di atas permukaan laut sampai 1000 meter. Jadi pisang ini masih bisa hidup dengan baik. Budayanya mudah, sekali tanam panen lebih dari 10 tahun. Oke, kita mulai. Serat tumbuh cocok untuk tanah tegalan, sawah tada hujan, pinggir hutan. Topografinya landai dan terasiring kalau agak curam. Jenis tanahnya lempung berliat atau pasir berlempung. Strukturnya remah, solum tanahnya dalam, subur dengan kandungan bahan organiknya tinggi. Bagus pada pH, pH-nya antara 4,5 sampai 8, terbaik 6 sampai 7 atau netral. Tanah selalu lembab, tidak kering atau tergenang air, dan berdrainase baik. Oke, curah hujan itu antara 2000 sampai 3000 mm per tahun. Untuk musim kemaraunya 3 bulan. Nah, kalau lebih dari 3 bulan adalah harus ada sumber air irigasi. Temperaturnya baik 22 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius. Optimum pada suhu 26 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Kelembabannya adalah 80 sampai 90%. Teknik budidaya. Teknik budidaya adalah pemilihan lokasi. Jadi lokasinya sudah ada, pemilihan lahan, varietas benih atau bibit unggul. Varietasnya rekomendasi adalah Hot Abakatas 1, Hot Abakatas 2, dan Hot Abakatas 3. Untuk rekomendasi sekarang adalah ada Abakatas T1, Rote Esang hijau, Rote Esang merah, dan Rote Bio hijau. Sumber bibitnya adalah dari sistem kultur jaringan. Biar apa? Biar namanya itu serempak dan sama. Itu seperti itu. Ada juga kalau yang masih manual, ya juga kalau yang sudah punya beberapa pohon pisang, itu anakannya bisa digunakan. Untuk metode budidaya, pengajiran jarak rekomendasi adalah 4 x 3 meter atau 4 x 2,5 meter atau 3 x 2 meter. Untuk lubang tanam itu adalah 50 cm x 50 cm x 50 cm. Untuk penanaman itu perlu pupuk kandang 5 sampai 10 kg per lubang tanam. Dan dicampur pada subsoilnya. Subsoilnya di atas, sehingga yang dicampur adalah pada topsoilnya. Oke, penyulaman bila ada yang mati, kena penyakit atau hilang. Pemupukan itu 2 sampai 3 bulan selanjutnya. Jadi seperti itu. Itu adalah pisang abaka, dan juga dipupuk dengan pupuk kimia yaitu urea 100 sampai 200 kg
plus 100 sampai 200 kg Ponska per hektar atau sekitar 100 sampai 200 gram per tanaman. Ini berdasarkan rekomendasi dari Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat atau Balitas Malang. Tadi Pak B lihat itu di situ telah dijelaskan seperti itu. Ini juga tanaman ini adalah dari tanaman dari Balitas Malang yang melakukan untuk penelitian, yaitu menanam di daerah Temanggung. Nah, daerah Temanggung ini kira-kira ketinggiannya di tempat ini adalah sekitar antara 700 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Itu seperti itu. Terus perlu pohon peneduh, yaitu pohon peneduh adalah karena membutuhkan kelembaban, tidak terbuka secara bebas, jadi butuh pohon peneduh ditanam, yaitu yang bagus adalah sengon, gliricide, jabon, kelapa atau ketapang. Jadi biar tanamannya itu ada peneduhnya sehingga tanamannya bisa tinggi dan juga tidak terlalu kering, karena memang membutuhkan tanah yang lembab, tidak kering dan tidak menggenang. Itu perlu, yaitu perlu naungan. Jadi naungannya diperhatikan, yaitu perlu naungan 40 sampai 60%. Itu adalah tentang budidayanya. Jadi seperti itu untuk budidayanya. Setelah itu adalah pemeliharaan, yaitu pemeliharaan seperti biasa tekniknya adalah penyiangan gulma, pembumbunan, penyiraman, pembersihan daun kering, pengendalian hama dan penyakit. Kalau penyiangan gulma yaitu bisa menggunakan sabit atau bisa menggunakan alat yang lain kalau misalnya lahannya luas. Pembumbunan untuk apa? Untuk menegakkan tanaman yang baru ditanam agar tegak lurus dan kuat, karena pisang ini adalah memiliki akar serabut, jadi tidak berakar tunggang yang jauh ke dalam. Itu adalah pisang. Terus penyiraman kalau terjadi kemarau yang panjang atau tanahnya begitu kering disiram, itu dibutuhkan penyiraman agar apa? Agar kelembabannya terjaga dan pertumbuhannya maksimal. Itu. Terus pembersihan daun kering, jadi daun-daun yang kering itu dibersihkan menggunakan sabit, dibersihkan biar apa? Biar pertumbuhannya bagus dan tidak digunakan sebagai sarang untuk hama maupun penyakit. Itu seperti itu. Terus pengendalian hama penyakit itu juga sama. Jadi dikendalikan agar apa? Agar hasilnya bagus. Nanti pelepah pisangnya itu berkualitas bagus, karena ada kualitas A, B dan C. Tergantung pisang yang digunakan seperti itu. Itu adalah tentang pemeliharaannya. Oke, untuk cekaman biotik ya, atau cekaman biotik adalah berupa hama, kutu dan penyakit berupa virus. Itu yang susah sekali untuk dikendalikan kalau sudah terkena. Untuk cekaman abiotiknya adalah kemarau yang lama, jadi lebih dari 3 bulan kemaraunya itu perlu pengairan atau perlu diairi. Atau lahannya tergenang itu bisa menyebabkan banjir, atau memang lahan di situ adalah lahan tergenang air dan adalah kurang siram itu memang tanahnya itu poros, jadi mudah untuk airnya itu hilang, jadi kurang bisa menahan air. Itu adalah sekilas tentang budidaya tanaman pisang abaka atau Musa tactilis. Jadi ini adalah sekedar sharing informasi, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa dikasih like dan subscribe ya, untuk menjadikan Mbak B semangat untuk sharing terhadap hal-hal yang positif. Oke, seperti itu. Ini adalah penampakannya. Pisangnya beberapa juga lebat. Nah, jadi rimbun, beberapa rimbun, tapi juga beberapa penampakannya juga kurang bagus karena mungkin sudah agak lama tidak ada pemeliharaan secara intensif, dan juga beberapa pada saat ini adalah karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk melihara sehingga dibiarkan. Tapi karena memang tanahnya itu subur,
sehingga rimbun. Ini beberapa penampakannya, performanya tanaman pisang apaka atau Musa tektilisnya rimbun sekali, bagus untuk digunakan praktek dan juga digunakan atau dipanen berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Oke, selamat mengikuti, see you next time.